Ya, I don't believe in S2, especially kok buat bisnis. Iya. S2 lu tuh harusnya ya lu mencoba aja kerja, uang kuliah lu mendingan lu pakai untuk bikin bisnis apa gitu. Kalau gagal ya udah gagal, tapi kan belajar sesuatu. Yes. Ya. Sama-sama. Oke, sip, thank you. Saya juga S1, nggak S2, Oke. S3, S4, Iya. dan paling juga S kopi. Es kopi. Ya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Riana karena subscribe itu gratis. Bye. Apakah ada keinginan untuk membuka bisnis di bidang lain? Kalau misalnya sekarang teh udah, kopi, ya mungkin masih bergerak di F&B tapi mungkin di area lain. Jadi kalau mungkin ini buat teman-teman juga supaya tahu kalau didanai oleh VC itu tuh ada namanya vesting yang dimana kita tuh nggak boleh mengerjakan hal apapun lainnya, mengambil project baru lainnya selama biasa sih 3-4 tahun gitu. Jadi saya by kontrak emang nggak boleh sih untuk melakukan hal lain. Tapi setelah vesting saya selesai, emang saya jiwanya entrepreneur ya. Jadi emang ya gue pasti pengen ambil project-project lain sih. Tapi lihat aja nanti apa yang menarik. Masih lama sih. Iya. Kapan berarti dapat investmentnya? Tahun lalu? September 2018. Oke. Wow. And that's how you can grow dari awal 4 sekarang jadi 66. Yeah. Okay. And then will be 1,000 in 2022. Oke. Nah, berarti sekarang tips dari Edward untuk anak-anak muda banyak banget nih pasti yang juga pengen mulai bisnis. Apalagi masih muda ya, Edward ini ternyata masih muda banget loh. Iya. Umur berapa berarti kamu tahun Saya ini? 30 tahun ini. 31 tahun ini. 31 tahun ini ya. Oke, berarti masih jomblo kah atau? Untung udah pacaran tapi belum menikah. Ya masih muda lah zaman sekarang, masih banyak yang bisa dikerjakan. Iya. Oke. Nah, terus apa tipsnya buat anak-anak muda yang juga ingin memulai bisnis apalagi di bidang F&B? Saya sih sebagai as a person di Indonesia tuh ke-inspire banget sama William Tanu dari Tokopedia ya. Jadi mungkin pesan yang bisa saya sampaikan itu seperti kata Tokopedia, mulai aja dulu gitu. Karena kebanyakan orang itu kebanyakan pusing takut itu gitu. Tapi ya kadang-kadang you just have to start first aja gitu. Just do it kalau kata Nike kan. Jadi makanya mulai aja dulu yang penting. Dan waktu itu juga pada saat William mendapatkan pendanaan dari SoftBank, waktu itu Masayoshi-san tuh bilang ke dia, William, gue tuh nggak peduli masa lalu lu tuh apa gitu, karena kan dulu William penjaga warnet ya. Iya, betul. Nah tapi yang gue peduli itu visi lu apa gitu. Jadinya mulai aja dulu, have a vision, a big vision yang dimana lu yakin bahwa company lu itu bisa menjadi sebuah unicorn. Nah nanti the rest will fall by itself sih harusnya. Iya, dan terbukti. Maksudnya I know William juga, dan dia orang yang menurut saya sangat bold ya. Maksudnya dia tenang tapi sangat tangguh gitu dan very visioner. Dan sekarang bukan hanya unicorn tapi dekakorn Indonesia. Ya, dan menjadi panutan bagi banyak orang, kebanggaan juga dari Indonesia. Kalau dari Edward sendiri kan banyak hal yang sebenarnya lebih ke hands on, lebih ya udah berdasarkan prakteknya. Kuliah itu sangat penting ya. S2 sih mungkin nggak gitu ya, kecuali you dokter atau apa ya. Tapi kalau S1 menurut gue penting banget. It's true, gue udah nggak inget sih gue belajar apa dulu di kuliah. Mungkin debit kredit kayak gitu, accounting ya masih ngerti semua. Cuman most of the things I learned tuh banyak udah lupa sih. Tapi yang kita belajar di kuliah itu kan sebenarnya kan kedisiplinan, cara berpikir dan macam-macam lah other skills yang kita belajar pada saat kuliah gitu ya. Jadi makanya tetap penting banget sih untuk tetap S1 gitu. Yes. Ya, I don't believe in S2, especially kok buat bisnis. Iya. S2 lu tuh harusnya ya lu mencoba aja kerja, uang kuliah lu mendingan lu pakai untuk bikin bisnis apa gitu. Kalau gagal ya udah gagal, tapi kan belajar sesuatu. Yes. Yeah. Sama-sama. Oke, sip, thank you. Saya juga S1, nggak S2, S3, S4, dan paling juga S kopi. Es kopi ya. Ya, tapi one thing that tapi saya selalu tahu sih kalau in business itu at least the CEO, at least yang ownernya tuh they must understand finance. Iya. That's what I realize. Karena dulu saya kuliah teknik elektro, dan saya pikir udah sih nggak perlu tahu finance juga bisa kok. Yes bisa, tapi up to certain stage. Maksudnya kalau kita ingin men-scale bisnis kita, maksudnya we have to, kalau kita harus tahu dunia capital market seperti apa dan cara meraise fund seperti apa, and then how we run the business itu juga pasti different kan. Atau paling gampangnya baca laporan keuangan aja baca laporan bisa, keuangan ya susah kan. betul, gitu. Exactly ya. Makanya waktu itu saya tertempted juga, aduh pengen juga ya mungkin apakah harus belajar finance gitu. And then I took, but it's just a small short course
di Harvard karena salah satu mimpi suami saya juga pengen kuliah di Harvard, tapi we cannot afford to have like 2 years nggak ngapa-ngapain dan cuma belajar doang kan. Tapi finance is interesting, it's interesting, tapi it's useful sih. Yeah, menarik kalau kita bisa mengerti bukan hanya hitung-hitungannya ya, tapi konsep dan mengerti cara bekerjanya, the mechanism menurut saya sih. Ya benar banget yang itu. Yang ngitung sih ya udah orang lain aja yang ngitungin. Maksudnya kita bukan yang benar-benar ngitung pakai kalkulator, tapi at least we know the mechanism. Bisa baca, bisa analisa gitu, ya itu penting banget gitu. Dan benar nggak usah sampai S2, bisa ya take a course in Harvard atau bahkan kayak Prasmul dan ITB juga ada gitu. Itu ya why not gitu. Udah cukup, nggak perlu sampai 2 tahun lagi kuliah. Betul. Dan ya itu sih yang saya understand. Jadi saya selalu salut dan senang banget kalau ketemu orang-orang yang apalagi kuliahnya belajar finance. Wah, ini pasti ngerti banget karena darahnya sebuah bisnis yang untuk bisa men-scale up dan you play the game differently when you understand. How the game works. Iya benar. Iya. Oke. Ya, jadi side track nih karena selalu senang ketemu. Saya pribadi selalu senang kalau ketemu anak-anak muda yang bukan hanya semangat ya, tapi juga selalu mengupgrade dirinya dan punya capability untuk bisa menjalankan dan mewujudkan mimpinya itu. Ya, so I'm very happy to know you. Thank you very much. Oke. Terakhir nih, setiap orang pengen sukses, setiap orang mencoba banyak hal untuk bisa sukses, tapi lebih sering gagalnya daripada suksesnya. Benar nggak? Kayak di hidup ini kita pasti lebih sering gagalnya dong daripada suksesnya. Edward sendiri juga pernah gagal. Kegagalan terbesar apa yang pernah kamu alamin dan biasanya apa yang membuat kamu bisa bangkit lagi dan bisa? Mungkin kegagalan terbesar saya itu mungkin dulu pas saya di batubara ya, waktu itu kan pada saat tahun 2013-2014 itu kan crash ya marketnya. Jadi waktu itu ya kita terpaksa gulung tikar perusahaannya. Itu cukup susah dan waktu banyak utang juga jadinya. Cuman ya nggak apa-apa sih, what doesn't kill you only make you stronger kan. Jadi ya it's okay lah. Dan waktu itu juga saya pernah dengar kalau Jack Ma juga yang bilang in life you only need to succeed once gitu. You can fail so many times tapi it all doesn't matter when you win that one time gitu. Dia ngelamar KFC ditolak, dia jadi guru bahasa Inggris gagal gitu. Tapi akhirnya bikin Alibaba. Dan sekarang udah nggak tahu seberapa valuation dia. Benar. Jadi ya just keep remember aja gitu, bahwa you only need to win once in life. Cuma butuh satu kesuksesan aja sih, dan satu kesuksesan itu yang membuat kita menjadi legenda. Ya, legenda dan more projects down the road juga gitu. More projects down the road. Oke, thank you sekali lagi buat Edward yang sudah berbagi di The Mary Riana Show. Thank you juga udah kembali ke Indonesia dan mengingatkan kita kan mantan-mantan lewat kopinya. Oke, berarti terakhir nih, biasa kalau di The Mary Riana Show kita selalu ada yang namanya Love Letter for Indonesia. Oke, nah kalau tadi kan jago banget nulis-nulis. Jago bikin kopi ya. Oke, sekarang kita pengen dengerin love letter surat cinta untuk Indonesia dari Edward Tirtanata. Oke, siap. Dear Indonesia, saya prihatin akan kecanduanmu. Kecanduan terhadap import, bawang putih import, BBM import, gula import, garam import, beras import. Yang paling sedih, kopi kita ekspor sebagai komoditas, tapi balik lagi ke Indonesia sebagai brand. Neraca dagang tekor, Pak Presiden yang disalahkan. Mungkin sudah saatnya kita berkaca dan menyadari bahwa kecanduan terhadap impor dimulai dari konsumsi diri kita sendiri. Bangkitlah brand Indonesia, sudah saatnya anak bangsa membuat brand lokal yang bisa berkembang ke mancanegara. Indonesia Jaya. Yeay. Ternyata banyak banget yang kita import ya. Waduh. Tapi ya kalau mau berubah dari diri kita sendiri. Banyak orang justru yang menuju Indonesia karena Indonesia termasuk negara yang paling konsumtif. Dalam arti orangnya banyak dan potensinya juga banyak, peluangnya banyak untuk bisa jualan di sini. Iya, dan yang paling sedih ya kalau kita udah ekspor balik lagi diimport sebagai brand. Ya kan yang menang kan yang di negara lain kan. Benar. Seperti kopi bahkan kayak gitu juga kalau saya lihatin gitu. Ada nggak sih kopi Indonesia yang ada di luar negeri? Yang paling gampang gini aja, kalau misalnya kita ke Starbucks gitu ya, ada kopi dari Java dan Sumatera.
Oh, di roastnya di Amerika, balik lagi ke sini, ya kan? Itu kan sebenarnya kan rada ya. Bukan cuma kopi aja loh, banyak hal yang juga begitu kan, muter akhirnya balik lagi ke Balik sini ke sini. kan. Di TWG ada teh Indonesia. Iya. Itu ya dari mana? Pasti ke sana dulu baru ke sini lagi. Iya. Ya, hopefully kita bisa mengelola lebih baik lagi sehingga ya nggak harus muter one round untuk bisa balik lagi ke sini ya. Well, oke. Jadi thank you banget sekali lagi buat Edward. Thank you for inviting, thank you very much. Sama-sama. Sukses terus buat kopi kenangan ya. Oke, thank you dan friends. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan hanya didengerin tapi dipraktekin. Apalagi kalau praktekinnya sambil minum kopi ya. Benar sekali. Ini jualan nih. Oke, jadi thank you banget dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Thank you again. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.